Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, pada kesempatan pagi ini kita perlu bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesehatan lahir, insya Allah juga batin, yang dengan itu kita bisa mengikuti kegiatan kuliah subuh hari ini. Harapan kita semoga yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Para jamaah, saya bersyukur sekali bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di sini dengan imam yang bacaan Al-Qur'annya sungguh mengesankan. Saya merasa ada sesuatu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan dan keberkahan untuk jamaah masjid ini. Para jamaah, saya akan bercerita tentang sesuatu yang insya Allah sangat banyak sekali nilainya. Pada tahun 1964, Profesor Dr. Buya Hamka mendapatkan fitnah, yaitu dianggap bersengkokol untuk membunuh Presiden Soekarno. Atas dasar tuduhan itu, para jamaah, kemudian Profesor Hamka ditangkap dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Itu terjadi pada tahun 1964 bulan Januari, awal tahun. Yang menarik, para jamaah, begitu Buya Hamka dijebloskan ke dalam penjara, memang pada awalnya dalam hati dan pikirannya berkecamuk, nafsunya ingin berontak, tapi akal sehatnya tetap jalan, tetap memimpin, dan imannya tetap terjaga dengan baik. Dalam kondisi seperti itu, para jamaah, Pak Hamka dapat ilham. Waktu-waktu sunyi sepi di penjara itu kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Sehingga dalam 5 hari pertama di penjara itu, beliau menghatamkan 3 kali. Bayangkan. 5 hari khatam 3 kali. Apa artinya? Beliau benar-benar memanfaatkan waktu di penjara untuk membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Nah, rupanya dengan gemar membaca Al-Quran seperti itu, Allah memberikan hadiah atau semacam anugerah.
ketika malam-malam Pak Hamka tidur di sel penjara itu, merasakan ada seseorang yang mengawal beliau, tidur di sebelahnya. Sehingga Pak Hamka tenang, pikirannya tenang, hatinya merasa tentram. Nah, para jamaah, disitulah kemudian kesedihan mulai menghilang. Nah, para jamaah, terus Pak Hamka hari berikutnya membaca Al-Quran. Tidak lama para jamaah, datang inspektur polisi masuk ke dalam sel penjara Hamka ini untuk melakukan interogasi, untuk mendapatkan pengakuan bahwa Hamka benar-benar telah merencanakan jahat membunuh Presiden Soekarno. Rupanya Pak polisi ini membawa bungkusan, sesuatu yang terbungkus, tidak kelihatan isinya apa. Tapi Pak Hamka menduga itu kira-kira tape recorder untuk merekam pengakuan Hamka bahwa dia memang ikut serta berencana membunuh Presiden Soekarno. Nah, para jamaah, ternyata dialog atau wawancara antara inspektur polisi dengan Pak Hamka ini tidak berjalan lama. Tiba-tiba Pak polisi ini berubah pikiran. Kemudian mengatakan, baik, untuk sementara sekian dulu. Silakan Anda istirahat. Para jamaah, begitu inspektur polisi ini keluar dari sel penjara itu, kemudian agak jauh meninggalkan sel itu, tiba-tiba datang seorang polisi muda yang berusia sekitar 25 tahun. Langsung masuk dalam sel penjara itu, menemui Pak Hamka dan menjabat tangan, menangis. Menangis haru dan bahagia. Pak Hamka bertanya, memangnya ada apa? Samin kok malah menangis ke sini? Ada apa? Polisi muda ini mengatakan, Bapak, sungguh saya terharu sekali dan gembira sekali karena Pak polisi tadi segera pergi. Bapak tahu nggak, bungkusan yang dibawa itu adalah alat setrum dan rencananya untuk menyetrum Bapak. Jika Bapak kena setrum itu, dalam waktu tidak lama Bapak bisa pingsan. Dan jika semakin lama setrumannya, Bapak bisa meninggal dunia. Pak Hamka kemudian menyatakan, wa huwa yatawallas sholihin. Allah memang selalu berusaha untuk melindungi hamba-hambanya yang soleh. Para jamaah, di situ rupanya Allah menjaga Buya Hamka dan menyelamatkan dari rencana yang sangat mengerikan tadi itu. Berikutnya para jamaah, hari-hari yang ada diisi dengan membaca Al-Quran, dan terus baca Al-Quran. Nah, tidak lama kemudian beliau teringat ada rencana untuk menulis tafsir Al-Quran. Maka Pak Hamka minta izin kepada petugas penjara agar dibolehkan membawa kitab-kitab yang di rumah ke dalam penjara untuk bahan referensi menulis tafsir Al-Quran. Rupanya saat itu penjaganya baik, atau katakan rezimnya baik, karena mengizinkan kitab-kitab yang di rumah Pak Hamka itu dibawa ke penjara.
Akhirnya para jamaah, pahamkah hari-hari di penjara diisi dengan membaca Al-Quran, menulis tafsir Al-Quran, membaca Al-Quran lagi, dan seterusnya. Suatu saat penyakit Pak Hamka yang di perut itu kambuh. Akibat itu kemudian Pak Hamka tidak lagi di sel penjara yang umum tadi, tapi dibawa ke rumah sakit. Nah, para jamaah, ketika Pak Hamka dibawa ke rumah sakit ini, rupanya ada penghargaan, ada penghormatan. Pak Hamka ditempatkan di ruang kelas 1. Agak bagus ya. Saya menduga ya sudah masih ada penghormatan pada ulama saat itu. Nah, ketika beliau berada di rumah sakit itu, para jamaah, hari pertama, kedua, ketiga, polisi masih berjaga-jaga. Jadi di depan ruang beliau rawat inap itu disiapkan beberapa kursi untuk beberapa orang polisi menjaga, mengawal beliau. Nah, kira-kira sepekan atau beberapa hari kemudian, kursi-kursi itu kosong. Yang seharusnya dijaga polisi itu kosong, terutama kalau malam hari. Suatu saat datanglah seorang perawat di malam itu, kira-kira jam 9 malam lah, memeriksa kesehatan Buya Hamka. Rupanya sang perawat ini sambil memeriksa ngobrol atau dialog dengan Pak Hamka. Sang perawat mengatakan, Bapak lihat tidak? Lihat itu, kursi di depan yang biasanya diduduki oleh polisi menjaga beliau itu sekarang kosong. Pak Hamka tanya, ya betul. Lalu kenapa mereka tidak menjaga? Kenapa mereka tidak bertugas menjaga? Maaf Bapak jangan salah terima. Emangnya kenapa? Rupanya polisi-polisi itu takut. Loh kok takut? Takut kenapa? Saya ini sudah tua. Saat itu usia beliau 56 tahun. Beliau lahir 1908. Peristiwa itu 1964. Jadi kira-kira 56 tahun usianya. Saya sudah tua. Kenapa mesti takut? Begini Bapak. Lapor dari beberapa polisi itu yang jaga itu, mengapa takut, tidak berani berjaga di situ? Karena pernah suatu saat melihat ada sosok orang yang besar, berpakaian serba putih dan pakai sorban. Orangnya sangat berwibawa. Itu sebabnya polisi takut di situ. Rupanya para jamaah, kembali Allah mengirimkan makhluk yang kemudian ditakuti oleh petugas-petugas polisi yang berjaga di situ. Dari situ kemudian Pak Hamka teringat Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Nah, di situ kemudian Pak Hamka mengingat-ingat ayat itu, lalu membacakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah berpegang teguh dengan keimanan itu, maka malaikat akan turun kepada orang-orang yang punya iman seperti itu untuk menjaganya, mengawalnya, sehingga orang-orang tadi menjadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dan berikan kabar gembira pada mereka itu bahwa surga telah dijanjikan untuk mereka. Para jamaah, kebanyakan ahli tafsir mulai dari At-Tabari, kemudian Abdurrahman As-Sa'di, dan yang lebih awal lagi Ibnu Abbas, memahami ayat ini bahwa setiap orang beriman, insya Allah kita semua, yang mendekati ajal, yang akan meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, didatangkan malaikat untuk memberi kabar kepada yang bersangkutan ini. Nah, malaikat itu kemudian bertugas membisiki pada orang beriman yang akan meninggal ini dengan bisikan indah. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Panjenengan ini sudah disiapkan surga di sana. Tentang nasib keluarga yang saya tinggalkan, tidak usah khawatir. Allah sudah mengurusnya. Kita bisa bayangkan kalau kita nanti tidak meninggal dapat bisikan seperti itu, pasti kita akan tenang, tentram, dan wajar jika kemudian tersenyum ketika kita meninggal dunia. Nah, para jamaah, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan itu namanya kabar gembira. Kabar gembira yang diistilahkan oleh beliau sebagai kabar yang menyenangkan. Dan ini hanya untuk orang beriman. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa pemberitahuan malaikat kepada orang ini adalah bahwa nanti di akhirat akan terbebas dari api neraka. Kemudian At-Tabari menjelaskan bahwa ketika itu malaikat datang membisiki, jangan takut, jangan sedih, ya. Karena memang orang beriman itu tempatnya adalah di surga. Nah, para jamaah, kalau ada orang mengalami seperti ini, dapat dipastikan husnul khatimah. Tidak mungkin nggak husnul khatimah dapat bisikan indah seperti itu. Kalau orang jahat, nanti datang malaikat yang lain yang isinya mengerikan. Awas, ilungkah sampai kena ini dan itu, ancaman siksaan. Kebalikannya pokoknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad seperti itu, para jamaah. Jadi ketika orang tidak meninggal, kalau orang itu beriman, yang datang adalah malaikat yang ngasih bisikan indah, yang menyenangkan, menenteramkan, ya, menghibur. Tapi sebaliknya, ketika yang akan meninggal itu bukan orang beriman, orang fasik, orang munafik, orang murtad, yang datang adalah malaikat yang justru menakut-nakuti masa depan setelah ini. Nah, para jamaah, itu kebanyakan mufasir tempo dulu begitu. Pak Hamkah punya penjelasan baru bahwa ayat ini selain bisa difahami bahwa itu akan terjadi pada orang-orang menjelang kematiannya, juga bisa terjadi ketika hidup dalam keadaan berjuang. Jadi kalau kita suatu saat berjuang, kok banyak orang yang menghalang-halangi,
Padahal yang kita perjuangkan adalah kebaikan, kebenaran, Islam. Maka bisa jadi ketika kita berjuang, diintimidasi, kemudian mau dibunuh, bisa jadi Allah menurunkan penolong untuk menyelamatkan kita. Para jamaah, saya mundur sedikit. Nabi dulu berkali-kali mengalami itu. Suatu saat para jamaah, saya tambahkan cerita mundur dikit ya untuk selingan. Suatu saat ada orang kampung mau menjual seekor unta atau sapi. Tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, ya sudah, saya saja yang beli. Dan sekarang masukkan hewan itu ke dalam sana. Bahasa kita kandang. Bilangnya Abu Jahal. Kemudian orang kampung tadi mengatakan, baik tuan, udah saya letakkan di sana. Sekarang mana uangnya? Oh, kalau uang gampang nanti aja. Loh tuan, saya butuh segera, mau saya bawa pulang ke kampung. Mudah, jangan macam-macam. Nah, kira-kira begitulah perbincangan antara Abu Jahal dengan orang kampung ini. Kemudian orang kampung ini gelisah, sedih ya. Ya foto dolan kok katanya dibeli kok nggak dibayar-bayar. Maka kemudian orang kampung ini melihat ada beberapa orang duduk di pojok sana itu. Nah kemudian ngomong-ngomong, ditanya malah oleh orang kampung di situ. Ada apa Pak? Ada masalah apa? Itu loh, saya ini kan mau menjual itu unta saya itu, dan katanya tuan itu nanti dibayarnya. Padahal saya butuh untuk segera dibayar. Mau saya bawa pulang. Begini, kalau sampean ingin dapat bantuan itu di dekat Ka'bah itu ada orang duduk di sana. Minta tolong sama dia. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saat itu situasi Nabi masih belum punya kekuatan, ya, masih di bawah kekuasaan kafir Quraisy kan, di Mekah itu. Akhirnya datanglah orang kampung ini ke Nabi di dekat Ka'bah itu, lapor tentang peristiwa itu. Apa kata Nabi? Baik, ayo ikut saya ajak ke rumah Abu Jahal. Gitu ceritanya. Sampai di depan rumah Abu Jahal para jamaah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi menggambarkan kekuatan khusus. Abu Jahal, keluar kau. Kaget Abu Jahal dalam rumah ini. Siapa ada orang berani berkata-kata keras di depan rumah saya ini? Ayo cepat keluar Abu Jahal. Akhirnya teringat, itu suara Muhammad, Nabi dan Rasul kita itu. Maka Abu Jahal keluar. Yang aneh para jamaah, sebelum kisah itu terjadi, biasanya di mana-mana Abu Jahal itu selalu mengatakan begini ya, menunjukkan dia lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa di hadapan Muhammad Rasulullah itu. Saat itu tidak. Oh, Muhammad ya, ketakutan, keder. Maka kemudian Nabi mengatakan, ayo Abu Jahal, kamu punya uang kan? Kamu sudah mengambil hewan milik orang ini. Sekarang juga kau bayar. Ayo segera kau bayar. Jangan bikin orang ini gelisah dan sedih. Para jamaah tanpa pikir panjang langsung masuk dalam rumah mengambil uang. Dan memang ada uang, beliau orang kaya Abu Jahal itu. Kemudian uang diserahkan kepada orang kampung ini. Kemudian Nabi mengatakan terima kasih. Kemudian orang ini pun pulang ke kampungnya. Nah para jamaah, Nabi pun pulang. Orang-orang tadi yang ngasih berita bahwa ada orang yang mungkin bisa menolong temannya Abu Jahal, melihat dari jauh. Karena orang-orang tadi pasti ya dalam bayangannya
ini akan terjadi perang Brontoyudo. Dalam bahasa akan rame, pasti akan rame kan gitu. Ternyata tidak. Abu Jahal itu keder, tak berkutik sama sekali. Saat itu kemudian ya orang-orang tadi temannya Abu Jahal datang mendatangi Abu Jahal dan bertanya, "Hei Tuan Abu Jahal, kok tumben? Kok nggak biasanya? Kenapa sampai kau seperti itu? Bagaimana ini? Ada apa sebenarnya terjadi?" Para jamaah, Abu Jahal mengatakan, jangan sembarangan ngomong. Tahu nggak kamu? Begitu Muhammad mengatakan, Abu Jahal keluar, keluar. Begitu saya ingin memukul, tiba-tiba muncul sosok seperti kepala seekor unta yang besar, ingin mencaplok saya. Maka saya ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa. Di belakang hari cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan itu adalah Jibril yang sengaja dikirim oleh Allah untuk melindungi saya. Nah, ini seperti ini kata Pak Hamka bisa dijadikan untuk memahami ayat 30 surat Fussilat tadi. Orang-orang yang beriman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dijaga oleh malaikat sehingga tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Masih jauh dari wafatnya beliau ini. Nah, para jamaah, itu kalau kita lihat dalam beberapa kajian, pertolongan itu bisa disebut dengan ma'unah. Pertolongan yang sengaja diberikan Allah kepada hambanya. Atau lebih tinggi lagi namanya karomah. Karomah itu juga pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang sudah dianggap walinya. Orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ para jamaah kemudian Pak Hamka merasakan bahwa beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari kisah mulai awal tadi itu, Pak Hamka baru masuk 5 hari tadi, karena baca Quran kan semakin dekat pada Allah ya, dan selalu mengandalkan Allah untuk melindungi beliau. Akhirnya didatangkan sosok seperti seseorang yang tidur di sebelahnya, yang ingin mengawal dan melindunginya, sehingga Pak Hamka tenang. Kemudian yang kedua tadi, ketika inspektur polisi ada rencana untuk nyetrum, tiba-tiba berubah pikiran, nggak jadi. Dan yang ketiga tadi, biasanya polisi berjaga-jaga di situ, ketakutan karena ada sosok yang berpakaian serba putih yang pakai surban. Nah, sehingga Pak Hamka semakin menyadari bahwa Allah akan selalu melindungi beliau. Nah, para jamaah, hari-hari berikutnya Pak Hamka mengisi waktu di penjara itu terus membaca Al-Quran, kemudian menulis tafsir Al-Quran. Kita bisa bayangkan betapa sibuknya beliau di penjara itu, menulis tafsir Al-Quran, lalu membaca Al-Quran lagi, sehingga saking asiknya, saya katakan, saking asiknya di penjara itu sampai beliau tidak berpikir kapan keluar penjara, terserah, udah asik di sini. Begitulah orang berilmu itu, kalau sudah asik dengan ilmu, beliau kan menulis tafsir Al-Quran ya, maka udah lupa segalanya. Hal-hal lain yang terkait dengan kezaliman yang dirasakan itu enggak lagi dirasakan. Asik di penjara itu, terus menulis tafsir Al-Quran. Di sela-sela itu membaca Al-Quran lagi. Jadi itulah hari-hari yang diisi oleh Pak Hamka di penjara. Menulis tafsir, membaca Al-Quran, menulis tafsir lagi, baca Al-Quran. Akhirnya pada tahun 1966 bulan Mei, beliau dibebaskan dari penjara. Dan apa yang terjadi di penjara itu para jamaah, beliau selama di penjara sekitar 2 tahun 4 bulan itu berhasil menuntaskan tafsir Al-Quran 30 juz.
Sebelumnya para jamaah, sebelum masuk penjara, beliau sudah mencoba menafsirkan Al-Quran. Dapat 2 juz. Beliau mengatakan 2 juz itu diselesaikan 1 juz 1 tahun, 1 juz 1 tahun. Sehingga 2 juz 2 tahun. Begitu masuk penjara, beliau bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun lebih tadi itu 28 juz. Bayangkan. Apa artinya? Ini anugerah. Dalam 2 hadis Nabi bersabda, wa'lam annan nasra ma'as-sabri. Ketahuilah bahwasanya ketika orang itu bersabar, maka kemenangan, kesuksesan akan diberikan pada seseorang. Dan Pak Hamka sukses menyelesaikan tafsir Al-Quran 30 juz. Ini karya monumental yang luar biasa. Dan sekarang para jamaah yang ahli internet, kita bisa mendownload kitab itu dalam bentuk e-book gratis. Ketika saya menyiapkan materi ini, ada tulisan download gratis tafsir Al-Azhar 30 juz. Jadi kalau panjenengan mau membaca gratis di download, tidak lama, hitungan menit sudah selesai 30 juz itu. Nah para jamaah, selain itu, ini yang penting kita perhatikan baik-baik. Ternyata Pak Hamka selain menyelesaikan tafsir 30 juz, juga sempat menghatamkan Al-Quran selama di penjara itu lebih dari 150 kali. Saya coba kalkulasi itu. 2 tahun 4 bulan itu berarti kira-kira 28 bulan. Khatam Al-Quran lebih dari 150. Jadi kira-kira per bulan itu khatam antara 4 kali hingga 5 kali setiap bulannya itu. Sekarang mari kita tanya para jamaah kepada diri kita ini dalam 1 bulan berapa kali menghatamkan Al-Quran? Padahal Nabi bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Quran itu hingga khatam dalam 1 bulan. Ini sunnah. Anjuran Nabi, sedapat mungkin kita itu mengkhatam Al-Quran 1 kali khatam dalam 1 bulan. Para jamaah, ya usaha dululah ya. Saya punya pengalaman ini para jamaah, barangkali penting atau bermanfaat bagi panjenengan semua. Saya dulu sekolah itu sekolah agama terus, SD, SMP, SMA, sampai S1 sekolah agama terus. Tapi nggak pernah bisa mengkhatam Al-Quran sebulan 1 kali, nggak bisa. Alasannya apa? Saya tidak tahu kalau ada hadis seperti itu. Saya tidak tahu kalau ada hadis yang memerintahkan bacalah Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Belum saya baca. Bahkan saya S2, UINSA, agama lagi S2-nya, juga masih belum bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Karena apa? Belum paham, belum mengerti. Begitu saya program S3, program doktor. Kebetulan saya mengambil judul disertasi tentang terapi Al-Quran. Nah, sehingga akrab dengan artikel-artikel tentang Al-Quran. Disitulah kemudian saya membaca ada seorang dokter yang mengatakan sesungguhnya membaca Al-Quran adalah kebiasaan yang menyehatkan. Bagi saya itu pernyataan aneh. Kok bisa? Lalu menceritakan bagaimana penelitian di Amerika, di Florida, yang menggambarkan bahwa memang ketika Al-Quran dibunyikan dengan suara indah itu bisa menimbulkan energi positif. Dan itu bisa berguna untuk menyehatkan seseorang. Itu langsung diuji coba di Florida sekitar tahun pertengahan 80-an. Dijelaskan oleh dokter ini. Lalu dokter mengatakan, ini yang buat saya tersinggung ini. Dokter mengatakan, itu sebabnya maka saya berusaha. Kata dokter itu, setiap hari saya membaca Al-Quran 1 juz.
Sehingga 1 bulan bisa khatam 1 kali. Saya tersinggung para jamaah. Saya ini sudah menjadi mubaligh sejak remaja. Nggak bisa seperti itu. Sampai S1 lulus, S2 lulus juga belum bisa seperti itu. Semenjak itu maka saya menginstal di kepala saya. Tak, ganti hati. Zuhdi, gak izin tak karo dokteriku. Dia bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Lalu kamu bagaimana? Lalu saya katakan, Bismillah. Mulai sekarang saya akan berniat menginstal ya. Ingin menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Itu terjadi kira-kira Desember 2011 ketika pulang dari haji. Nah, habis itu setiap hari saya baca Quran 1 juz. Alhamdulillah rupanya Allah mengabulkan keinginan saya itu. Sehingga sama sekarang 1 hari bisa 1 juz. Dan waktu saya sempat berniat, ya Allah, saya mohon padamu jangan dimatikan saya sebelum khatam minimal 100 kali dalam hidup maksud saya. Alhamdulillah Allah mengabulkan itu. Bukan itu yang penting para jamaah. Yang penting adalah ternyata kita bisa menghatamkan atau tidak itu adalah masalah niat, masalah install niat tadi itu. Jadi ketika punya niat baru bisa. Nah sebelumnya tadi nggak pernah niat, nggak pernah ada niat ingin menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan itu. Ya, jadi para jamaah jika Buya Hamka bisa seperti itu karena beliau memang niat. Di penjara sunyi, sepi, gelap dan sebagainya untuk menghibur dirinya baca Quran. Begitulah kira-kira. Akhirnya dengan izin Allah selain bisa menyelesaikan tafsir Al-Quran 30 juz juga sempat menghatam Al-Quran lebih dari 150 kali. Nah, begitu beliau keluar dari penjara, tafsir Al-Quran yang juz 1 saja laris manis, sehingga pada tahun 1969 beliau bisa mengajak keluarganya naik haji bersama-sama hanya karena royalti juz 1 saja. Itu pengakuan Pak Hamka. Selanjutnya para jamaah, pada tahun 1970 ada peristiwa menarik. Ini sangat menyentuh perasaan saya. Bung Karno sakit menjelang wafat tahun 70. Ketika Pak Soekarno sakit hendak meninggal, dia merasa hendak meninggal, menulis cari kertas. Kemudian dititipkan ajudan untuk diserahkan ke Pak Hamka. Kita bayangkan ya, Pak Karno adalah pemimpin rezim yang ikut menjebloskan Pak Hamka ke dalam penjara. Nah, tidak lama kemudian setelah berwasiat tadi itu, Bung Karno meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Nah, surat tadi itu segera lanjutan diserahkan ke Pak Hamka. Pak Hamka, ini ada titipan dari almarhum Bung Karno. Apa itu isinya? Monggo Bapak baca. Dibaca Pak Hamka isinya, mohon kepada Buya Hamka untuk berkenan menjadi imam sholat jenazah untuk saya jika saya sudah meninggal dunia. Para jamaah, bayangkan Pak Hamka disakiti selama 2 tahun 4 bulan, dijeblos penjara tanpa peradilan. Betapa sedihnya untuk ukuran umum. Tapi Pak Hamka bukan sembarang orang. Pak Hamka berjiwa besar dan sangat pemaaf. Maka dijawab kepada ajudan itu, baik, akan saya penuhi permintaan beliau. Akhirnya Pak Hamka menjadi imam sholat jenazah untuk Bung Karno pada tahun 1970 itu. Luar biasa, ya, menyentuh sekali. Kita bisa bayangkan orang seperti Hamka yang dikoyo-koyo kayak begitu itu, tapi tetap saja memaafkan. Kemudian hari demi hari nama Pak Hamka semakin berkibar di seluruh Nusantara. Di mana-mana di kota-kota besar di Indonesia ini mengundang beliau untuk ceramah. Di Surabaya, Semarang,
Bandung, sampai di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan sebagainya pernah mengundang beliau. Dan pada tahun 1975 ketika Pak Harto menjadi presiden dan Menteri Agamanya Pak Mukti Ali, masih ingat ya, Pak Hamka diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, Ketua MUI yang pertama tahun 1975. Majelis Ulama itu adalah terdiri dari kumpulan tokoh-tokoh ormas Indonesia, ya, kemudian ditambah dengan unsur pemerintahan, bergabung jadi satu, memimpin umat di situ. Nah, kemudian pada tahun 1981 Allah memanggil Pak Hamka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal dunia ya, setelah ya memegang MUI beberapa tahun itu. Nah, kemudian para jamaah tahun 81 meninggal. Kemudian di masa SBY, Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Pada tahun 2011 pemerintah SBY memberikan penghargaan kepada Hamka dan kemudian Pak Hamka diangkat sebagai pahlawan nasional tahun 2011. Nah, untuk sementara saya menyimpulkan begitu Pak Hamka menjadi orang terhormat, menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Ingat apa yang dilakukan beliau. Yang paling pokok adalah gemar membaca Al-Quran, menulis tafsir Al-Quran, dan juga berdakwah di mana-mana. Untuk itu para jamaah, salah satu tip agar kita bisa selalu bahagia, maka biasakan membaca Al-Quranul Karim. Dan tentu saja tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, ditambah ditingkatkan mencoba memahami artinya. Sekarang banyak Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian sampai juga kalau bisa membaca tafsirnya, sehingga kita mendapatkan penjelasan lebih luas lagi. Dan yang paling penting adalah merenungkan maknanya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, kalau sudah punya kemampuan, mengajarkan orang lain supaya juga mengerti Al-Quran. Demikian para jamaah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan yang penting lagi, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menurunkan hidayah kepada kita, menurunkan rahmat dan berkahnya kepada kita di bulan suci ini, dan semoga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya. Baik para jamaah, saya akhiri. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kegiatan lain seperti biasa. Jangan lupa, kita berpuasa ini adalah bagian dari ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan ini. Dan kebetulan sekarang posisinya sudah 10 hari terakhir. Kita diingatkan, tingkatkan ibadah di 10 hari terakhir ini, terutama di malam hari. Perbanyak baca Al-Quran, ini pesan lagi. Kemudian berzikir, beristighfar, dan mohon ampun kepada Allah supaya kita ini dibersihkan dari dosa. Demikian, mohon maaf atas hal yang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.